Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, terdiri dari saya Sabto Priwawan Hadi Wibowo, kemudian ada Kak Khairunisa, ada Kak Nurul Ginayah, dan Kak Tri Sumarsi. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi pandangan sosial kognitif tentang belajar. Nah, untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Kak Nurul Ginayah. Kepada Kak Nurul, saya persilahkan. Teori belajar sosial kognitif menurut Albert Bandura, setiap orang belajar dengan melihat apa yang orang lain lakukan, dan sebagai perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain yang disajikan sebagai model. Pandangan sosial kognitif intinya adalah meniru atau modeling. Meniru atau modeling ini ada dua jenis. Yang pertama adalah modeling secara langsung, yaitu contohnya apabila kita mengajarkan anak untuk mengikat tali sepatu, maka anak tersebut akan langsung mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian yang kedua adalah modeling secara tidak langsung. Contohnya kita bisa melihat cara pembuatan kue di televisi dan kita bisa mempraktekannya di rumah. Proses pembelajaran dengan mengamati atau observation learning. Kemudian, asumsi dasar teori belajar sosial kognitif menurut McCormick dan Martin Co. 2004, individu belajar melalui observasi. Yang artinya berarti belajar melalui secara pengamatan. Kemudian, belajar merupakan proses mengubah perilaku individu, yaitu ada perubahan yang terjadi. Kemudian belajar bisa terjadi tanpa perubahan perilaku. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi. Kemudian kerangka pemikiran teori kognitif sosial dalam pembelajaran itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah kebiasaan, kemudian perilaku sendiri, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Perilaku individu tercipta karena adanya interaksi antara individu, lingkungan, dan perilaku tersebut. Untuk selanjutnya, pemodelan akan disampaikan oleh Kak Khairunisa. Pemodelan atau peniruan menurut Bandura, perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor diri dan lingkungan. 4 tahap utama dalam pemodelan adalah, yang pertama adalah perhatian atau attention. Dalam perhatian atau attention, subjek akan memperhatikan tingkah laku model untuk mempelajarinya. Tahap yang kedua adalah mengingat atau retention. Setelah memperhatikan, subjek akan mengingat. Tahap selanjutnya adalah reproduksi gerak atau reproduction. Setelah memperhatikan dan mengingat, subjek akan menunjukkan kemampuannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya pada saat mengendarai mobil. Pada tahap ini, saatnya benar-benar melakukan perilaku yang sudah diamati atau ditiru. Tahap yang terakhir adalah motivasi. Motivasi sangat penting dalam keberhasilan pemodelan ini, karena subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang dimodelkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teori pemodelan menurut Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama adalah pemerhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru kecakapan yang didemonstrasikan oleh guru. Selanjutnya, pelajar memperoleh kemampuan jika memiliki kepuasan atau penguatan positif. Contohnya, seorang peserta didik akan memiliki kemampuan suatu bidang ilmu tertentu apabila merasa puas terhadap penjelasan yang guru lakukan. Menurut saya pribadi, pada saat seorang peserta didik menyayangi atau menyukai gurunya, maka peserta didik itu akan menyukai pelajarannya. Selanjutnya adalah ada 5 jenis pemodelan atau peniruan. Yang pertama adalah peniruan langsung. Pada peniruan langsung ini, ciri khas pembelajarannya adalah
adanya modeling. Contohnya, meniru gaya penyanyi yang disukai. Yang kedua, peniruan tak langsung. Peniruan tak langsung ini melalui imajinasi. Contohnya, meniru watak yang dibaca pada suatu buku. Yang ketiga adalah peniruan gabungan. Pada peniruan gabungan ini, terjadi kombinasi antara peniruan langsung dan peniruan tak langsung. Contohnya, seorang pelajar yang meniru secara langsung gaya menggambar gurunya pada saat melukis. Sedangkan peniruan tak langsungnya, pelajar tersebut berimajinasi untuk mewarnai gambarnya itu berdasarkan buku yang dibaca. Yang keempat, ada peniruan sesaat. Peniruan sesaat ini adalah tingkah laku yang hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya, seseorang yang menggemari artis Korea akan mengikuti gaya pakaiannya, tetapi tidak bisa digunakan di sekolah. Yang terakhir adalah peniruan berkelanjutan. Berbeda dengan peniruan sesaat, apabila peniruan sesaat tadi hanya pada situasi dan kondisi tertentu. Kalau peniruan berkelanjutan, boleh ditonjolkan dalam situasi apapun, karena dia bernilai positif. Contohnya, seorang pelajar yang mengikuti gaya bicara gurunya yang sopan dan santun. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Tri Sumarsi. Baik. Berikutnya adalah self-efficacy. Self-efficacy merupakan persepsi diri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self-efficacy ini berbeda dengan cita-cita, karena cita-cita menggambarkan sesuatu yang ideal, sedangkan self-efficacy merupakan penggambaran penilaian terhadap kemampuan diri sendiri. Self-efficacy ini merupakan kepercayaan diri untuk menjalankan tugas. Orang yang memiliki self-efficacy tinggi tidak akan memandang tugas sebagai ancaman yang harus dihindari. Mereka akan menganggap bahwa tugas itu harus dilaksanakan. Bila mereka gagal dalam menjalankan tugasnya, maka mereka akan cepat dapat kembali self-efficacy-nya, karena menganggap bahwa kegagalan itu karena adanya usaha yang kurang. Sehingga kesimpulannya, self-efficacy adalah keyakinan individu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya di berbagai situasi, serta mampu menentukan tindakan dalam menyelesaikan masalah tertentu. Sehingga individu tersebut mampu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tahap perkembangan self-efficacy. Tahap perkembangan self-efficacy dimulai dari bayi, dewasa, selanjutnya lanjut usia. Pada saat bayi, self-efficacy dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial. Kemudian pada saat dewasa, umumnya self-efficacy ini terjadi peningkatan, karena salah satunya faktor adalah peningkatan karir. Dan pada saat lanjut usia, self-efficacy cenderung menurun karena adanya penurunan mental dan fisik. Misalnya, pada saat lanjut usia ini, orang akan cenderung untuk pensiun dari pekerjaannya atau menarik diri dari lingkungannya. Berikutnya adalah dimensi self-efficacy. Ada 3 jenis dimensi self-efficacy. Yang pertama, dimensi level magnitude. Dimensi level atau magnitude ini mengacu pada taraf kesulitan tugas yang diyakini individu dapat diatasi. Jika individu yakin untuk menyelesaikan tugasnya, maka self-efficacy-nya akan tinggi. Bahkan mungkin individu tersebut akan meningkatkan tantangannya terhadap tugas tersebut. Dimensi yang kedua adalah dimensi generality. Dimensi ini mengacu pada variasi situasi di mana self-efficacy diterapkan. Contohnya, tingkat kesamaan aktivitas, kemampuan, dan karakter individu. Yang terakhir adalah dimensi strength. Di sini kekuatan self-efficacy terkait dengan kekuatan self-efficacy seorang jika berhadapan dengan permasalahan. Jika orang tersebut memiliki keyakinan yang kuat, maka dia akan tekun untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy. Yang pertama adalah faktor budaya. Budaya mempengaruhi self-efficacy melalui nilai dan kepercayaan dalam proses pengaturan diri. Yang kedua adalah gender. Berdasarkan penelitian Bandura pada tahun 1997, ternyata wanita karir memiliki self-efficacy yang lebih tinggi dibandingkan pria pekerja. Karena selain memiliki perannya untuk pekerjaan, juga sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah.
Yang ketiga adalah sifat tugas. Semakin kompleks suatu tugas yang dihadapi, maka semakin rendah pula individu akan menilai kemampuannya. Faktor yang keempat adalah intensif eksternal. Merupakan insentif yang diberikan orang lain yang merefleksikan keberhasilan. Contohnya, jika mampu menghadapi tantangan, maka akan diberikan reward. Faktor yang kelima adalah status individu dalam lingkungan. Individu yang memiliki status atau peran yang lebih tinggi di dalam lingkungannya pasti akan memiliki self-efficacy yang tinggi. Faktor terakhir adalah informasi kemampuan diri. Bila seseorang sudah memiliki banyak informasi positif tentang dirinya, maka self-efficacy-nya pun akan semakin tinggi. Selanjutnya, sumber self-efficacy. Ada 4 sumber untuk self-efficacy. Yang pertama adalah mastery experience, terkait dengan pengalaman tentang penguasaan terhadap performa yang pernah dilakukan. Apalagi jika performa yang pernah dilakukan itu adalah sukses, maka tentunya akan meningkatkan self-efficacy diri. Yang kedua adalah vicarious experience. Dengan mengamati orang lain, mampu melakukan aktivitas yang menekan tanpa mengalami kerugian, maka pasti akan timbul kepercayaan diri bahwa kita pun bisa melakukannya. Yang ketiga adalah verbal persuasion, terkait dengan sugesti, bujukan, atau nasihat orang lain, yang biasanya memiliki pengaruh yang penting terhadap diri kita. Yang terakhir adalah emotional arousal, kondisi fisiologis dan emosi. Jika seseorang memiliki emosi dan ketakutan yang besar, maka self-efficacy-nya akan semakin menurun. Baik, untuk pengaturan diri selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Sabto. Silahkan. Pengaturan diri. Pengaturan diri atau regulasi diri menurut para ahli ada beberapa hal, yaitu yang pertama, Hergenhen. Pengaturan diri dimaksud adalah kemampuan mengatur dan mengendalikan perilaku. Menurut Bandura, pengaturan diri adalah kemampuan mempertahankan komitmen. Menurut Kowalski, pengaturan diri merupakan tugas seseorang mengubah respon. Menurut Watson, pengaturan diri adalah instruksi diri mengadakan perubahan perilaku. Menurut Papalia, pengaturan diri adalah kemampuan individu mengendalikan tingkah laku. Menurut Brandsetter dan Frank, pengaturan diri adalah secara aktif membatasi pikiran, emosi, dan perilaku. Menurut Fiske, pengaturan diri adalah proses motivasional yang mendasar melingkupi sasaran kebutuhan yang tepat dan konsisten serta keinginan yang lebih baik. Jadi regulasi diri diartikan sebagai kemampuan mengatur dan mengendalikan perilaku terhadap suatu tujuan dalam periode waktu tertentu yang dipengaruhi oleh self-efficacy, tindakan moral, dan penundaan kepuasan sesaat. Nah, untuk melatih regulasi diri atau penilaian diri dibutuhkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah observasi diri. Nah, observasi diri di sini merupakan faktor internal pertama yang mencakup orisinalitas tingkah laku. Manusia dapat memonitor penampilannya meskipun belum lengkap melalui konsep aspek yang sesuai dengan konsep dirinya. Tahapan yang kedua adalah proses penilaian. Nah, proses penilaian di sini melihat kesesuaian tingkah laku dan membandingkan tingkah laku dengan standar pribadinya. Proses penilaian tergantung atas 4 hal, yaitu yang pertama adalah standar pribadi, yang kedua adalah standar acuan, yang ketiga adalah keseluruhan nilai, dan yang terakhir adalah cara individu menilai penyebab tingkah laku demi penyempurnaan performanya. Nah, tahapan yang terakhir adalah reaksi diri. Nah, reaksi diri di sini berdasarkan pengalaman manusia merespon positif atau negatif perilaku mereka, tergantung kepada bagaimana perilaku itu diukur dan apa standar pribadinya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kognisi dan motivasi. Nah, kognisi berasal dari bahasa Latin yaitu cognoscere atau yang artinya mengetahui. Nah, kognisi di sini diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan memperoleh pengetahuan. Nah, sedangkan motivasi juga berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang artinya dorongan atau pemberian motif. Nah, motivasi di sini diartikan sebagai suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya perilaku. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara kognisi dan motivasi.
Nah, di sini kegiatan belajar memerlukan motivasi. Motivasi yang tinggi akan berusaha lebih mencapai prestasi. Mencapai hasil belajar sebenarnya merupakan kata kunci dari motivasi siswa untuk belajar. Jadi contohnya di sini ketika kita memiliki motivasi atau dorongan, kita akan cenderung untuk selalu berbuat lebih baik untuk mencapai apa yang kita akan tuju. Misalnya ketika kita belajar, proses belajar, kemudian kita mendapat hasil yang baik, nilai yang baik, nah kita akan mendapatkan reward. Nah, reward di sini merupakan salah satu motivasi dalam belajar. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.